Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan buku audiobooks yang ditulis oleh Buya Hamka, yaitu dari Perbendaharaan Lama, memasuki bagian 4 bab ketiga, yaitu usaha pertama merebut Malaka. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, kerajaan Melayu Malaka adalah kerajaan Islam yang besar dan jaya, lebih besar daripada kerajaan Pasai yang terdahulu beberapa tahun. Pasai jatuh karena serangan Majapahit pada tahun 1360 Masehi. Dari tahun 1400 Masehi sampai tahun 1511 Masehi, Malaka telah berdiri dengan jayanya. Di sana terdapat beberapa sultan Melayu yang besar, Alaiddin Riayat Shah, Mansur Shah, dan lain-lain. Demikian kebesaran Mansur Shah sehingga Batara Majapahit dan Maharaja Cina mengirim putri-putrinya kepada Baginda untuk dijadikan istri. Pada zaman Sultan Mahmud Shah, Raja Malaka yang akhir, hiduplah nama Malaka menjadi buah bibir orang dagang yang datang dari mana-mana. Orang Arab sampai menamai Malaka itu Mulakot, artinya tempat pertemuan segala dagang. Di waktu itu hidup seorang ahli negara yang besar, namanya Bendahara Sri Maharaja, dan seorang ahli perang di laut dan di darat, yaitu Laksamana Hang Tuah. Akan tetapi oleh karena Sultan Mahmud Shah seorang sultan yang tidak memperdulikan kerajaan, yang hanya sudi mendengarkan bisik hasutan dari pegawai istana, orang-orang besar itu Baginda singkirkan dan dibunuh. Tahun 1509 Masehi, Portugis telah mengirimkan angkatannya ke Malaka sebagai suatu perutusan mahabbah atau cinta atau hubungan baik, goodwill mission, dan pada leher Bendahara Sri Maharaja dikalungkan mereka bintang berantai emas tanda hormat. Seketika pihak Portugis meminta hendak mendirikan loji perniagaannya di Malaka. Meskipun bendahara telah dianugerahi bintang, tidaklah beliau izinkan. Tahun 1511 Masehi, Portugis datang kembali, bukan lagi sebagai goodwill mission, perutusan mahabbah, tetapi untuk berperang. Padahal Hang Tuah tidak ada lagi. Bendahara Sri Maharaja pun telah dibunuh Sultan setahun yang lalu. Jatuhlah Malaka karena tidak ada lagi ahli siasat perang yang bijak. Jatuh Malaka karena pengkhianatan penduduknya sendiri, karena tidak tahan kelaliman raja. Kejatuhan Malaka tersebut di sudut hati anak-anak Melayu sampai sekarang ini dipandang sebagai suatu perkabungan sejarah yang tidak akan terlupakan. Akan tetapi syukurlah karena setelah Malaka jatuh, dua kerajaan Islam juga telah berdiri pula, yaitu kerajaan Demak di Jawa dan kerajaan Aceh di Sumatera. Aceh akan bertugas menjadi pelopor perkembangan Islam di Sumatera. Demak di bawah pemerintahan Patih Unus yang bergelar Pangeran Seberanglor naik menjadi raja setelah ayahnya Raden Fatah wafat. Patih Unus mendengar bahwa Malaka telah jatuh ke tangan bangsa Portugis. Disusunlah satu angkatan laut yang besar, terdiri dari berpuluh-puluh kapal layar dan mempunyai angkatan laut tidak kurang dari 2 laksa 8 orang. 2 laksa 8 orang. Laksa itu maksudnya bilangan 10.000. Berarti banyak juga ya. Setahun setelah Malaka jatuh, yaitu
1512 Masehi. Sayang sekali percobaan beliau gagal sebab kedudukan Portugis sudah sekuat di Malaka. 2 kali beliau mencoba tapi kedua kalinya gagal. Meskipun begitu, pengharapan akan pertolongan dari Jawa tetaplah tinggal dalam jiwa anak Melayu, sehingga tinggallah dalam bibir mereka sebuah pantun. Jika roboh kota Malaka, mari di Jawa kita dirikan. Jika sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Pantun ini telah beratus tahun jadi buah mulut orang Melayu. Walaupun di sini dikuasai Belanda dan di sana dikuasai Portugis, Belanda dan Inggris, nasib Demak tidaklah begitu baik setelah wafatnya Pangeran Seberang Lor. Saudara ayahnya, Pangeran Trenggano, menjadi Raja Demak setelah Patiunus wafat. Sebab Patiunus sendiri tidak mempunyai putra. Salah seorang menantu Pangeran Trenggano, Joko Tingkir, merebut kekuasaan dari mertuanya dan memindahkan kebebasan Demak ke Pajang. Kelak Adipati Mataram, Ki Gede Pemanahan, dapat pula merebut lambang-lambang kebesaran kerajaan dan memindahkannya pula ke Mataram. Sedang Portugis di Malaka bertambah kuat dan Belanda di Jawa telah masuk pula. Kemudian pada tahun 1641 Masehi, Belanda dapat berserikat dengan Johor dan Aceh merebut Malaka dari tangan Portugis. Akan tetapi karena Belanda yang lebih kuat dari ketiga persekutuan itu, Belandalah yang menguasai Malaka. Setelah Belanda menguasai Malaka, pahlawan Riau, Raja Aji, telah mencoba pula merebut Malaka dari tangan Belanda. Itu pun gagal dan beliau tewas dalam perjuangan itu. Sebab itu tidaklah patut kita heran jika sampai sekarang putra Melayu merasa kian sehari kian dekat kepada kita. Pekik merdeka kita terdengar di sana. Tengku Abdurrahman telah datang ke Indonesia dan sebelum itu telah datang pula Dr. Burhanuddin seketika konferensi Asia Afrika di Bandung. Betapa tidak di dalam kerajaan Johor tidak kurang dari 40.000 orang dari tanah Jawa, dalam kerajaan Selangor 70.000, dalam kerajaan Negeri Sembilan tidak kurang dari 200.000 keturunan Minangkabau. Sultan Pahang dan Trenggano berasal dari Riau. Sultan Johor dan Selangor berasal dari Bugis. Sultan Perak ada pertalian dengan Aceh dan Deli. Di Kedah ada juga perkampungan Aceh yang di Pertuan Negeri Sembilan ialah keturunan Raja Minangkabau. Gerakan kebangsaan Melayu baru bukan hendak mengembalikan atau melanjutkan susunan atas adat cara lama. Mereka hendak menegakkan kebangsaan Melayu dan kemerdekaan Melayu yang demokratis. Mereka belum merasa terpisah hati dengan Indonesia. Cuma nasiblah yang memisahkan selama ini. Mereka yakin akan berjumpa kembali. Apabila kita perhatikan pantun anak Melayu tertulis di atas tadi, dalam suku pertama tersebut, jika roboh kota Malaka, mari di Jawa kita dirikan. Seakan-akan yang berkata demikian ialah kita anak Melayu yang telah mendirikan Indonesia merdeka ini. Seakan dalam susunan permulaan itu kita berkata bahwa berdirinya Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta, Jawa adalah lanjutan cita kerajaan Malaka yang telah roboh itu. Menjawablah putra Melayu di Semenanjung, jika sungguh bagai dikata, badan nyawa saya serahkan. Apabila kita berkata sungguh-sungguh, apakah benar Republik Indonesia ini sebagai lanjutan pembela dan pelindung laut, darat dan agamanya di Indonesia, sebagaimana Malaka dahulu, atau hanya pelindung candi-candi dan berhala-berhala yang telah lama tidak dikenal lagi oleh orang Melayu? Jika saudara melewat di Malaka sekarang ini, saudara akan bertemu di tepi lautnya sebuah salib besi yang mula ditancapkan oleh Alfonso de Albuquerque. Seketika mulai menginjakkan kakinya di pantai Malaka.
Orang Melayu belum dapat menghindarkan salib besi itu karena negeri mereka masih dijajah Inggris. Bila saudara naik ke atas bukit Cina, tempat semayam Hang Lipu, putri Maharaja Tiongkok, dan segala dayang inang pengasuhnya, atau putri ke benteng Santa Johanna, kelihatanlah laut Selat Malaka yang indah, tempat bersilang siur kapal-kapal bangsa kita ratus dan ratusan tahun yang lampau. Seketika saya melawat ke sana pada tahun 1943 Masehi, dapatlah saya menyusun kata sampai 44 bait yang berpangkal. Di atas runtuhan Malaka lama, aku termenung seorang diri, mengenang Melayu kala jayanya, masa kebesaran Nenek Bahari. Dr. Burhanuddin, salah seorang pemimpin Melayu keturunan dari Sungai Jambu Batu Sangkar di pihak ayah dan putra Melayu di Parit Perak di pihak ibu, tatkala mencari ilham di Malaka pada tahun 1946 Masehi, bersyair pula, di atas rubuhan kota Malaka kita bangunkan jiwa merdeka, bersatulah Melayu seluruh baka, membela hak keadilan pusaka. Demikianlah lanjutan dari bacaan yang berkaitan tentang kerajaan Malaka terdahulu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran apa yang ditulis oleh Buya Hamka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.